Mungkin kalau dikatakan skor 1 sampai 10 kami bisa kasih skor 9 mungkin Mas ya. Jadi kalau untuk penggarapan panel saya pikir itu sudah bagus, dan mungkin kalau kaligrafi juga sudah bagus. Di samping kami mencari referensi dari medsos, kami juga survei-survei ke masjid-masjid yang lain. Jadi ini produknya ini, yang ini produknya ini. Akhirnya kami buat kesimpulan bahwa kami akan memesan kubah di Kediri di titik Anugerah Kubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Masjid Mambaus Sa'adah. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Khairul Anam. Bapak Khairul Anam dengan Bapak Haji Nur Samain. Bapak Haji Nur Samain. Ya, kedua beliau ini sebagai panitia masjid dan panitia pembangunan masjidnya yang di sini. Pak Khairul Anam, bisa diceritakan pengalaman unik dari pembangunan masjid dari awal sampai hampir selesai seperti ini, bagaimana? Ya, baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam sebagai panitia pembangunan masjid di Desa Benjor, Masjid Jamek Mambaus Sa'adah. Jadi awal mula pembangunan masjid ini dikarenakan dari bangunan yang infrastrukturnya itu ada berbagai macam yang sulit dibenahi, misalnya dari talang air yang selalu bocor dan itu sulit dibenahi. Kemudian yang kedua, masalah daya tampung masyarakat yang sudah tidak memenuhi di masjid ini. Akhirnya dari tokoh-tokoh serta jajaran takmir berinisiatif untuk membentuk satu musyawarah guna untuk perehaban atau pembangunan masjid ini. Akhirnya di akhir tahun 2019 diadakan satu permusyawarahan dari tokoh-tokoh masyarakat dan ketakmiran hingga membuat satu keputusan, yaitu masjid ini akan dibangun atau direnovasi dengan mempertahankan sebagian bangunan yang lama dari pilar-pilar atau yang lainnya. Akhirnya pada tahun 2020 di awal tahun, yaitu bulan Januari, dimulailah pembongkaran dan pemasangan fondasi hingga sampai saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 10 bulan dengan anggaran yang mulai awal itu sudah diperkirakan antara 3M sampai 3M setengah, dan alhamdulillahnya dari si anggaran semuanya dari swadaya masyarakat Desa Benjor dengan kami para panitia membuat satu keputusan atau pegangan, kami tidak menggunakan suatu proposal apapun. Jadi murni dari swadaya masyarakat Desa Benjor, dan alhamdulillah sampai saat ini masalah dana bisa dikatakan lancar. Alhamdulillah juga pula ada juga dari luar daerah yang mendonasikan dari sebagian hartanya untuk pembangunan masjid ini, gitu Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari yang semula memang ancar-ancar dari
panitia masjid semula dananya ya serba seadanya lah ya gitu. Ya. Terus dari awalnya pesan kubah ini bisa diceritakan dulu seperti apa, Pak? Jadi sebetulnya kami itu berangkat dari dana yang hanya 150 juta, Mas. Jadi kami dari masyarakat serta tokoh, kemudian dari ketakmiran juga memberanikan diri karena ini sudah jadi keputusan. Akhirnya bagaimana penggalian dana sistemnya. Kemudian dari perjalanan itu juga kami di samping mengumpulkan bahan-bahan dan material, kami juga cari pandangan dari bahan material apa saja, termasuk juga kami juga mencari kubahnya. Dan di samping kami mencari referensi dari medsos, kami juga survei-survei ke masjid-masjid yang lain. Jadi ini produknya ini, yang ini produknya ini. Akhirnya kami buat kesimpulan bahwa kami akan memesan kubah di Kediri di PT Anugrah Kubah dengan berbagai macam berbagai macam kesimpulan, Mas. Jadi dari kubah ini gitu. Ya. Terus Pak, selanjutnya proses pemasangan kubahnya dari tim kami waktu datang ke sini ada nggak kesulitan, atau mungkin dari jenengan melihat proses pemasangan kubahnya seperti apa? Iya. Kami sering sekali memantau proses pemasangan kubah dari mulai awal sampai akhir, dan kayaknya nggak ada kesulitan, termasuk juga dari swadaya masyarakat juga ada yang membantukan tenaganya, misalnya untuk menaikkan material kubahnya dan sebagainya. Alhamdulillah nggak ada kesulitan sampai finish terakhir itu, Mas. Iya, alhamdulillah. Pak Khairul Anam, antara untuk penilaian kubahnya dari kami, berapa skor yang bisa diberikan antara 1 sampai 10? Berapa, Pak? Mungkin kalau di atas skor 1 sampai 10 kami bisa kasih skor 9 mungkin, Mas. Mungkin kami masih untuk plafon bawahnya mungkin kurang 100% sempurna mungkin. Gitu. Ya, tapi tidak ada kebocoran, Oh, enggak ada kebocoran, enggak ada. Mungkin kurang halus sedikit kalau plafon bawahnya. Yang bagian untuk yang di kaligrafi itu? Yang di kaligrafi, Pak. Oh, yang di kaligrafi itu. Penataan plafon kurang halus. Jadi ketika penggarapan kaligrafi mungkin kurang halusnya kaligrafi karena landasan plafon yang kurang halus. Iya. Terima kasih atas masukannya, Pak Khairul Anam atau Pak Haji, mungkin bisa memberi masukan kepada kami selaku PT Anugrah Kubah Indonesia supaya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pelayanannya seperti apa? Monggo. Oh, Pak. Yes, mudah-mudahan untuk PT Anugrah Kubah selalu sukses dan berkah, karena ini juga menyangkut masalah masjid dan agama. Mungkin support saja untuk masalah pengerjaan plafon itu tadi yang diperbaiki lebih halus lagi lah. Jadi kalau untuk penggarapan panel saya pikir itu sudah bagus, dan mungkin kalau kaligrafi juga sudah bagus, mungkin untuk plafonnya saja yang pakai plafon kasibot. Terima kasih atas masukannya, Pak Khairul Anam. Mudah-mudahan menjadikan kami kedepannya lebih baik lagi. Saya tutup. Cukup sekian wawancara kami, bincang-bincang santainya dengan Pak Khairul Anam dan Pak Haji. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.